Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Novita, NIM 2006311000073, kelas 4B Prodi Pendidikan Informatika. Baik, di sini saya akan memenuhi penugasan dari mata kuliah Teknik Animasi, yaitu memberikan contoh 12 prinsip dasar animasi. Baik, langsung saja. Jadi, prinsip dasar animasi itu ada 12. Ke-12 prinsip ini meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, sekaligus teknik pembuatan sebuah animasi. Yang pertama, solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama, animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan yaitu menggambar. Langsung saja saya akan memperlihatkan contoh dari solid drawing. Jadi, solid drawing ini setiap gambar harus mudah dipahami. Ya, jadi ini merupakan contoh dari solid drawing. Kemudian yang kedua, timing dan spacing. Animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing di sini merupakan penentuan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing yaitu menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Baik, langsung saja saya akan memperlihatkan contohnya. Jadi, timing ini tepat bagi gerakan orang yang cool, mulut bicara. Baik, langsung yang ketiga, squash and straight. Jadi, squash and straight adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and straight pada figur atau benda hidup, misalkan manusia, akan memberikan enchantment sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misalkan meja, penerapan squash and straight akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti benda hidup. Langsung saja saya akan memperlihatkan squash and straight. Jadi di sini ada hewan yang kakinya memendek dan merenggang pada saat berlari.
Kemudian yang keempat, anticipation. Anticipation ini dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dulu dan sejenisnya. Pendahuluan. Nah, di sini terlihat seseorang yang memanjat. Orang yang akan mengambil benda, orang itu melihat benda kemudian tangan bergerak mengambil benda. Kemudian yang kelima, slow in and slow out. Di sini slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian melambat. Contohnya, jadi slow in and slow out di sini yaitu percepatan dan perlambatan. Misalkan pantulan bola ke atas semakin lambat, pantulan bola ke bawah semakin cepat. Kemudian yang keenam yaitu arch. Dalam animasi, sistem penggerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Pola gerak semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem penggerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Nah, ini merupakan contoh dari arch atau lengkungan. Nah, di sini misalnya yaitu lambaian tangan. Seseorang melambaikan salah satu tangannya. Kemudian yang ketujuh yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Second action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengabulkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Baik, langsung saja. Ini contohnya. Jadi secondary action ini gerakan lain yang mengikuti gerakan utama. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian contoh yang lain yaitu kuda lari berdebu, orang sholat sarungnya diiringi dengan gerakan sarung. Kemudian yang ke-8 yaitu follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Kemudian, overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya yaitu serangkaian gerakan yang
saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Langsung saja contohnya. Ya, jadi follow through and overlapping action di sini suatu gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Nah, ini merupakan contohnya dari follow through and overlapping action. Rambut, baju, ekor, telinga, dan sebagainya akan tetap bergerak beberapa saat walaupun orang tersebut berhenti. Kemudian yang ke-9, strike a head action and pose to pose. Yang pertama, strike a head action yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama. Kemudian yang kedua yaitu pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Langsung saja ke contohnya. Ini merupakan contoh dari stack ahead action yang menunjukkan gerakan dari awal sampai akhir. Kemudian yang ke-10, stacking. Stacking dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Jadi stacking di sini pementasan atau presentasi. Jadi di sini misal dari sebuah ide cerita bagaimana supaya orang bisa memahami dengan jelas, apakah perlu dengan long shot supaya semua gerakan lihat atau cukup dengan close up saja. Kemudian yang ke-11 yaitu apple. Apple berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Anda juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki Apple atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa Apple adalah tentang penokohan,
berkolerasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, siluman, atau karakter jelek lainnya, tetapi tetap bisa appealing. Langsung saja ke contohnya. Jadi apple ini merupakan daya tarik suatu karakter. Kemudian yang terakhir yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Untuk contohnya, nih, exaggeration merupakan animasi yang berlebih-lebihan. Ini merupakan contohnya. Contoh lain dari exaggeration yaitu misalkan orang melotot sampai matanya keluar, mobil jalan reot-reot. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.